Setelah mengklaim telah menguasai desa Robotino Zaporizhia, militer Ukraina terpaksa harus menarik mundur pasukannya setelah misi pengepungan tentara Rusia gagal total pada Kamis 31 Agustus 2023. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov melaporkan bahwa militer Ukraina mengarahkan pasukan cadangannya ke daerah Oreskovsky. Selain itu, unit angkatan bersenjata Ukraina juga dipusatkan di desa Verbovoye yang berjarak 18,5 km dari basis militer Rusia yang menduduki Robotino. Siasat itu dilancarkan militer Ukraina untuk mencoba menghancurkan pasukan Rusia di garis depan dan berujung pada pengepungan Robotino. Akan tetapi, rencana itu berantakan setelah unit militer Rusia justru berhasil memukul mundur pasukan Ukraina melalui jalur hutan. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita RIA Novosti, serangan militer Rusia dengan terpaksa membuat pasukan Ukraina angkat kaki menjauhi Verbovik. Musuh memindahkan bala bantuan ke arah Orekhovsky dan memusatkan pasukannya di daerah desa Verbovoye untuk meratakan garis depan dan mengepung Robotino. Namun rencana musuh digagalkan, ujar Rogov. Tentara Rusia menyerang tempat berkumpulnya pasukan Ukraina di hutan dan berhasil menghalau serangan utama musuh sehingga menjauh dari Verbovoye. Pertempuran sengit terus berlanjut di Robotino imbuhnya. Robotino menjadi titik terpanas dalam beberapa pekan terakhir, tak hanya khusus pada pertempuran di wilayah Zaporizhia, tetapi juga secara umum di seluruh zona operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan penembakan artileri selama lebih dari 2 bulan dan mencoba menyerbu Robotino. Akibatnya kondisi desa ini sangat porak-poranda. Bahkan menurut Rogov tidak ada satupun rumah warga sipil utuh yang tersisa di desa tersebut. Rusia ledakan stasiun radar deteksi target udara di Zaporizhia, senjata dan amunisi NATO ludes. Pasukan Rusia berhasil memusnahkan stasiun radar Ukraina yang berada di kota Zaporizhia. Adapun stasiun radar ini bisa digunakan Ukraina untuk mendeteksi dan melacak sasaran udara jika ada serangan dari Rusia. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 23 Agustus 2023. Pihaknya mengatakan pasukan Moskow berhasil meledakkan stasiun radar P-18 Ukraina pada siang hari. Sebuah stasiun radar P-18 untuk mendeteksi dan melacak target udara dihancurkan di dekat kota Zaporizhia, kata kementerian itu. Dalam upaya penggagalan tersebut, Rusia terlibat bentrok dengan angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, pasukan Kiev sempat mencoba melakukan penyerangan terhadap Rusia. Namun upaya pasukan Ukraina sia-sia, lantaran Rusia berhasil menggagalkan 4 serangan tersebut. Akibatnya, sebanyak 80 tentara Ukraina tewas dalam pertempuran itu. Tak hanya itu, beberapa kendaraan lapis baja hingga amunisi buatan negara barat pun turut dihancurkan. Seperti diantaranya artileri self-propel Krab buatan Polandia, Howitzer D-30 dan M119AS. Mantan pejabat dan penasihat 2 Presiden Ukraina Oleg Soskin mengungkapkan, kepemimpinan yang tidak memadai Volodymyr Zelensky telah menyebabkan bencana nasional di Ukraina. Dia mendorong anggota parlemen harus meminta pertanggungjawabannya. Perekonomian negara telah hancur di tengah konflik dengan Rusia. Tidak ada terobosan dimanapun oleh pasukan Ukraina di garis depan, kata Soskin dalam sebuah video yang diposting di saluran YouTube-nya dilansir Russia Today. Dia menambahkan bahwa publik tidak boleh mempercayai pensiunan kolonel yang berbicara tentang keberhasilan militer Kiev. Desakan Zelensky bahwa Ukraina akan mengalahkan Rusia dan keengganannya untuk mengakui situasi sebenarnya adalah tanda bahwa Presiden tidak memadai baik sebagai manajer maupun sebagai pribadi. Zelensky berbahaya bagi negara, dia sangat berbahaya bagi rakyat, dan sesuatu harus dilakukan terhadap Zelensky. Saya panggil lagi, ungkap Soskin yang menjabat sebagai asisten Presiden Ukraina Leonid Kravchuk pada tahun 1992 dan 1993, dan Leonid Kuchma antara tahun 1998 dan 2000. Berkumpullah, seseorang harus menunjukkan inisiatif. Beberapa syarat harus diajukan untuk Presiden, tegas Soskin berbicara kepada anggota parlemen Ukraina. Awal pekan ini, Zelensky mengklaim bahwa timnya sedang mempersiapkan hal-hal yang kuat untuk Ukraina bekerja sama dengan mitra barat mereka, dengan mengatakan bahwa negara tersebut telah mengambil langkah lain menuju lingkaran negara terkuat di dunia. Serangan balik Ukraina yang sangat digembar-gemborkan dimulai pada awal Juni dengan Kiev mengerahkan brigade terbaik yang dilengkapi dan dilatih barat dalam upaya untuk memutuskan jembatan darat Rusia yang menghubungkan Donbas dengan Crimea di provinsi selatan Zaporizhia.
Menurut perkiraan Rusia, Ukraina telah kehilangan lebih dari 43.000 tentara dan hampir 5.000 alat berat di tengah operasi tersebut, tetapi gagal mencapai keuntungan yang signifikan. Kiev sejauh ini telah melaporkan perebutan beberapa desa, tetapi tampaknya terletak agak jauh dari garis pertahanan utama Rusia. Awal pekan ini, Washington Post mengutip laporan rahasia intelijen AS yang menyatakan bahwa serangan balasan Ukraina akan gagal mencapai kota utama Melitopol di Tenggara, dan bahwa jembatan darat Rusia ke Crimea tidak akan diputuskan tahun ini. Basis tentara bayaran kembali menjadi sasaran serangan militer Rusia di sisi kanan sungai Dnieper Kherson. Milisi asing disebut berasal dari Polandia dan mencoba mengibarkan bendera negaranya di daerah tersebut. Seorang perwira militer Rusia dengan sandi panggil Buria mengonfirmasi serangan artileri terhadap posisi unit militer Rusia bersama dengan tentara bayaran asal Polandia. Dilansir dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, Komandan Unit Infanteri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia itu, sejumlah tentara bayaran ditempatkan persis di seberang posisi pasukannya berdiri. Buria juga mengatakan ia dan anak buahnya kerap mendengar percakapan para prajurit militer Ukraina dan tentara bayaran yang tengah bernegosiasi. Dalam pantauannya, para tentara bayaran bahkan sempat mencoba mengibarkan bendera Polandia di daerah penempatan. Hal ini yang akhirnya membuat Buria langsung melakukan tindakan. Ia memberitakan anak buahnya untuk melaporkan koordinat posisi tentara bayaran kepada unit artileri militer Rusia. Seketika, sarang tentara bayaran negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO itu dihujani peluru meriam dan roket. Suatu kali kami menyaksikan bagaimana orang Polandia meletakkan bendera mereka pada posisi yang diperlengkapi di hadapan kami. Rupanya mereka terlalu banyak membiarkan diri bersantai. Begitu mereka mengibarkan bendera Polandia, kami segera menemukan mereka. Menyerahkan koordinat mereka kepada artileri. Mereka bekerja dengan cepat dan tidak ada lagi bendera yang dikibarkan di sana, ujar Buria. Lebih lanjut, perwira militer Rusia itu menjelaskan seluruh aktivitas pasukan angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran Polandia sudah lama terpantau. Tak terkecuali posisi senjata, dan yang lebih menjadi prioritas perhatian adalah pos pengamatan pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Kami tidak hanya melihat dari mana dia menembak, tetapi juga kemana dia bergerak maju untuk mengidentifikasi lokasi berikutnya sebelumnya, ucap Buria melanjutkan. Kami memberikan perhatian khusus pada pos pengamatannya. Kami telah berada di sini sejak lama, menggali semuanya disamarkan, semua perubahan konstan dan pergerakan musuh ke arah kami terpantau, katanya.